Halo semuanya, kembali lagi di podcast Zona Masuk PTN episode 3 bersama aku Melisa dari tim Zona Masuk PTN yang bakal jadi moderator hari ini. Dan di episode kali ini aku bakal ngebahas tentang gimana sih strategi milih jurusan dan universitas yang tepat di SNMPTN. Tentunya aku nggak sendiri, aku juga ditemenin sama dua kakak narasumber yang kece-kece banget nih. Ada Kak Ilzam dan Kak Ratna. Halo Kak, selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Halo, halo Melisa, halo teman-teman yang lagi dengerin podcast Zona Masuk PTN episode 3 ini. Kenalin, nama aku Ilzam Wahyudi, aku dari jurusan PW KITS, dan untuk kabarnya ya Alhamdulillah baik, ya meskipun ya rada-rada mengantuk ya sore-sore gini ya. Halo, selamat sore. Alhamdulillah nih kabar baik luar biasa banget hari ini. Perkenalkan, nama aku Ratna dari UIN Jakarta, jurusan Kesehatan Masyarakat. Oke, keren-keren banget nih. Tetap semangat ya walaupun sore-sore gini. Oke, kita mulai aja ya ngebahas topik kali ini. Kalau boleh tahu, gimana sih cara Kak Ilzam dan Kak Ratna dulu nentuin jurusan dan universitas yang tepat buat kalian sekarang? Oke, aku izin jawab ya. Untuk caranya itu kalau misal kita persingkat, itu yang pertama pastinya kita perlu riset gitu ya. Kita perlu riset kayak kita perlu tahu kira-kira ada jurusan apa aja sih di dunia ini, di Indonesia ini gitu. Terus setelah ngelakuin itu, mungkin nanti aku kayak udah langsung ngelis gitu, kayak 20 sampai 30 jurusan yang ya sedikit minat gitu di situ. Nah, setelah ngelis itu aku bakalan ya kayak ya biasalah overthinking overthinking sebentar gitu dan akhirnya dapetlah nanti 3 jurusan pas itu. Nah, dari 3 jurusan ini itu yang aku konsulin tuh ke BK ataupun ke orang tua. Nah, setelah dikonsulin, alhamdulillahnya aku akhirnya dapet di jurusan PWK ITS ini gitu. Setelah kayak ngelihat peluang, terus ngelihat kedepannya bakalan kerja jadi apa dan sebagainya itu. Jadi dapatlah PWK ITS. Kalau aku gitu sih. Oke, kalau aku pribadi nggak jauh beda sih sama Kak Ilzam. Aku juga nyari tahu dulu nih riset-riset. Cuma kalau aku pribadi itu nggak sampai 20 sampai 30 jurusan. Waktu itu aku lebih memfokuskan langsung ke 2 jurusan. Jadi aku emang udah minat ke statistika sama kesehatan masyarakat. Tapi yang aku bingungin waktu pas awal-awal riset itu di mana univnya yang cocok buat aku. Terus aku juga melihat peluang kira-kira lebih besar peluang yang mana ya, universitas mana nih yang kira-kira aku bisa tembus gitu. Selain itu juga aku melihat peluang nih, peluang dari nilai rapot aku karena jujur aku itu orangnya realistis juga, jadi nggak terlalu memaksakan harus ke sini padahal nggak sesuai sama kemampuan. Jadi aku lebih ke menyesuaikan sama kemampuan dari nilai rapot aku itu sendiri. Terus juga dalam menyesuaikan nilai rapot aku juga ngelakuin itu rasionalisasi nilai rapot gitu, jadi kayak biar tahu nih peluang yang besarnya kira-kira aku di mana ya. Di samping rasionalisasi nilai raport juga aku sembari mempersiapkan sertifikat juga karena kan sertifikat juga penting banget ya buat masuk di PTN gitu. Jadi bisa membantu biar peluangnya tuh semakin besar untuk masuk di PTN itu. Terus juga aku lebih memprioritaskan untuk sebaiknya tuh dari pemilihan memantapkan niatnya aku, minatnya untuk memilih itu sebisa mungkin aku tuh berusaha untuk jangan berpikiran untuk lintas jurusan gitu. Jadinya uh, terpilihlah itu antara statistika sama kesehatan masyarakat. Tapi pas aku kelas 11 itu emang pengennya statistika, cuma pas kelas 12 tiba-tiba beralih karena ada satu dan lain hal yang kemudian akhirnya memantapkan niatnya di kesehatan masyarakat. Di samping itu aku juga memperhatikan NRM jurusan yang ada di universitas yang mau aku tuju. Jadi NRM itu sendiri kan nilai rata-rata minimumnya. Jadi nilai rata-rata raport aku itu kira-kira kalau misalnya masuk di jurusan ini, di universitas ini, peluangnya besar nggak sih? Jadi aku menyamakan juga nih, kayak NRM-nya sekian, sama nilai raport aku tuh sekian. Jadinya alhamdulillah sekarang bisa tembus. Terus di samping mempersiapkan SNMPTN, aku juga alhamdulillah mempersiapkan SBMPTN. Oke, keren banget nih strategi-strateginya. Kalian dulu pas
sebelum SNMPTN tuh sering konsul ke BK nggak sih? Sama jurusan yang kalian ambil sekarang tuh banyak alumni dari sekolah kalian nggak? Apa nggak ada sama sekali? Nah, oke, buat konsul ya. Buat konsul ke BK itu aku sering banget sih jujur. Aku nggak tahu ya teman-teman yang dengerin podcast ini sekolahnya itu kayak open atau enggak. Kalau misal sekolah aku bener-bener open. Bahkan kayak mulai dari kelas 12 semester 2 awal-awal itu udah kayak kayak disediain forum-forum diskusi buat jurusan dan sebagainya. Terus kalau seingat aku ya itu awal-awal banget BK itu kayak nyediain Google Form gitu buat kita. Jadi kita bisa nulis jurusan kita di sana dan pas setelah itu kayak diadain forum kayak ini loh jurusan-jurusan yang bakalan teman-teman kalian pilih. Dan jujur pas itu langsung kayak kaget gitu ya. Wah, gila, jurusan aku banyak banget yang milih gitu. Nah, ya mungkin buat teman-teman yang kayak gak BK-nya nggak ada konsul kayak gitu itu bisa banget buat individu gitu. Kita bisa ngelakuin cara individu kita. Please hilangin dulu kayak rasa gengsinya buat tanya ke teman-temannya karena dengan kamu tanya saat itu kayak kamu jurusan apa kira-kira itu tuh kayak bisa bikin pertemanan kalian masih terjaga gitu, jadi bisa menghindari konflik juga gitu. Kalau misalnya ditanyain konsul, wah aku sering banget dulu sampai BK aku mungkin bosen ya kali ya dengerin aku kayak ganti-ganti jurusan dan sebagainya gitu. Oke, kalau aku pribadi, aku konsulnya itu lebih sering pas kelas 11, pas masih offline. Kenapa? Karena aku tipe yang lebih mending konsultasi itu secara langsung gitu. Jadi langsung dikasih tahu, oh kalau misalnya kamu ngambil jurusan ini tuh nanti prospek kerjanya seperti ini. Jadi aku lebih kepada offline-nya. Jadi pas kelas 11 itu kan sebelum pandemi, jadi aku konsultasi itu pas semester satunya. Konsultasinya juga masih tipis-tipis gitu sih, belum terlalu dapat bayangan banget. Nah, jadi pas kelas 12 itu aku konsultasi lagi ke BK, tapi lebih kepada jadi itu aku yang milih jurusan yang sama dengan aku itu lumayan banyak. Jadi aku konsultasi gimana ya baiknya kalau misalnya ngambil jurusan ini terus di universitas ini, tapi banyak juga yang dari sekolah ini ke jurusan itu. Dan waktu itu juga guru BK aku juga menyarankan kalau misalnya banyak yang milih jurusan yang sama, lebih baik ada salah satu yang mundur gitu. Jadi lebih untuk bisa memperbesar peluang masuknya gitu, karena kata guru BK aku sendiri juga, beliau bilang kalau misalnya di sekolah sendiri aja nggak bisa bersaing, bagaimana harus bersaing dengan di luar sana yang jauh lebih mungkin bisa jadi lebih besar nilainya gitu, lebih tinggi dari yang nilai rapot kamu gitu. Oke, setelah kalian nyiapin semuanya nih, mulai dari konsul ke BK, tadi Kak Elzam sama Kak Ratna, terus ngeliat alumni, dan udah fix sama jurusannya, menurut aku tuh ada satu hal yang nggak boleh dilupain, yaitu restu orang tua. Ya nggak sih? Menurut pandangan Kak Ilzam sama Kak Ratna, seberapa penting sih restu orang tua itu? Oke, kalau dari aku nih ya, restu orang tua itu yang pertama banget sih, bener-bener yang pertama gitu. Mau kalian kayak pengen banget sama jurusan itu, kayak harga mati ke jurusan itu, tapi kalau misal orang tua aja udah nggak ngedukung, gimana yang di atas ngedukung kalian gitu loh. Jadi menurut aku restu orang tua itu yang paling penting banget. Setelah ya pastinya kita juga kalau misal orang tua teman-teman yang dengerin podcast ini kayak uh, ada miskom sama kalian sendiri itu pastinya orang tua juga pengennya yang terbaik gitu loh buat teman-teman gitu. Jadi kita perlu introspeksi dulu gitu kalau misal orang tua itu gak setuju dan sebagainya. Kita perlu mikir dulu bener juga gak sih kata orang tuaku ini kayak gini kayak gini kayak gini. Nah setelah itu baru teman-teman kayak sadar sendiri gitu loh, oh iya bener. Jadi akhirnya ngikutin restu orang tua. Jadi kesimpulannya kalau dari aku restu orang tua itu yang paling penting banget, yang pertama bahkan. Setuju banget sama Kak Ilzam. Restu orang tua tuh ibaratnya langit di atasnya langit gitu. Kalau dari aku pribadi juga aku pas sebelumnya aku juga menyinggung kalau aku nyarinya tuh universitasnya. Jadi aku waktu itu minta izin ke orang tua buat ngerantau, tapi sama orang tua itu nggak diizinin. Akhirnya aku berusaha mencari yang di dalam negeri. Awalnya aku ngebujuk orang tua dulu. Kalau misalnya keluar kota gimana? Walaupun udah diomongin baik-baik, ternyata orang tua juga nggak ngizinin. Waktu itu sempat putus asa karena emang pengen banget ke luar kota gitu kuliahnya. Cuma orang tua aku bilang, masa belum
mulai berjuang udah nyerah duluan gitu. Itu yang membuat aku kayak, tertampar banget. Iya ya, kalau kuliah itu sebenarnya gimana pun kuliahnya, yang penting bisa beradaptasi gitu. I feel you Kak Ratna, karena aku ngerasain sih, bener banget, setuju banget sama statement kalian berdua. Karena percaya nggak percaya pasti restu orang tua tuh nentuin gitu nggak sih, kayak gimana keberhasilan kita ke depannya. Oh iya, setelah semua persiapan dan amunisinya siap nih buat nembak jurusan dan univnya, mungkin ada dari pendengar kita ini yang pengen kuliah tapi keterbatasan ekonomi. Jadi gimana nih? Kalau kalian bakal rekomendasiin apa ke mereka? Keterbatasan ekonomi ya berarti. Kalau aku pribadi sih kayak lebih percaya ke setiap rintangan yang ada di depan kita itu pasti ada solusinya gitu. Jadi kayak misal teman-teman ada keterbatasan ekonomi. Nah itu jangan jadiin itu penghambat kalian gitu loh. Pasti ada jalan lain yang emang uh, bakalan dimudahin aja gitu sama yang di atas sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kayak jangan karena udah ada keterbatasan ekonomi nih terus jadi nyerah dan sebagainya itu salah banget. Malah dengan adanya rintangan itu yang di atas tuh malah pengen teman-teman semua itu lebih berjuang gitu, lebih berjuang lagi buat dapetin apa yang emang teman-teman lakuin. Terus kalau misalnya teman-teman tanya nih, kira-kira cara konkretnya kayak gimana gitu? Ya aku udah berjuang tapi ternyata masih tetap belum cukup gitu. Nah itu banyak banget teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan info kayak pendaftaran dan sebagainya. Karena sekarang itu juga udah banyak banget dibuka beasiswa, bahkan dari SMA pun juga udah ada. Terus buat yang mau masuk kuliah itu yang terpenting itu ada KIP kuliah, ada bidik misi di sana. Jadi jangan kayak jadiin alasan utama terus kalian jadi menyerah langsung di awal gitu. Nah, itu salah banget. Jadi kalian harus cari cara, banyak cara pastinya di yang tersedia sekarang. Jadi jangan pernah menyerah kayak langsung riset dan jangan sampai ketinggalan. Gitu aja sih kalau dari aku ya. Oke, aku juga setuju banget nih sama Kak Ilzam. Kalau misalnya keterbatasan ekonomi, itu emang paling manjurnya tuh mencari beasiswa ya. Dan banyak banget beasiswa yang disajikan baik dari platform-platform swasta, bahkan sampai Kemendikbud pun udah menyediakan beasiswa. Seperti yang kita ketahui juga kan, Kemendikbud menyediakan beasiswa unggulan itu baik untuk masyarakat berprestasi atau masyarakat yang memiliki keterbelakangan perekonomian. Itu bisa banget diajuin untuk mengikuti seleksi beasiswa unggulan karena dampak dan manfaat yang diberikan dari beasiswa unggulan itu luar biasa banget. Dan semahal apapun biaya kuliah teman-teman, ketika teman-teman udah diterima nih, udah lolos seleksi beasiswa unggulan, itu semua bakal ditanggung sama Kemendikbud dan ditambah lagi sama nantinya teman-teman bakal dapetin uang saku juga. Jadi yang namanya keterbatasan ekonomi itu bisa diatasi dengan apapun itu caranya. Jadi seperti yang dibilang sama Kak Ilzam, jangan gampang nyerah, dijalanin aja dulu, pasti nanti akan ada solusinya. Bener banget, beasiswa ya kuncinya ya. Jadi jangan putus asa ya guys buat kuliah karena pasti ada jalannya kok. Apalagi niat kalian tuh baik gitu buat nuntut ilmu, pasti mudahin banget sama yang di atas. Yang paling penting semangat ya belajarnya dan kencengin juga doanya biar lolos di PTN yang diinginkan. Oke, akhir kata aku ucapin makasih banget buat Kak Ilzam dan Kak Ratna yang udah mau sharing-sharing nih di podcast Zona Masuk PTN kali ini. Semoga sharing-sharingnya bermanfaat ya bagi kita semua. Makasih juga buat para pendengar Podzo yang udah mau nyempetin waktunya dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa ikutin Instagram, Twitter, dan channel Telegram Zona Masuk PTN juga ya. Sampai jumpa di episode Podzo selanjutnya. And see you, bye-bye.